Halo, semangat pagi. Apa kabar Bapak Ibu dan rekan-rekan yang terkasih dalam Kristus? Semoga karena kasih Allah, anugerah kesehatan dan kegembiraan senantiasa bersama kita dan keluarga kita di rumah. Hari ini Jumat 12 Agustus 2022, dalam pekan biasa ke-19, tahun liturgi C2, kita akan mendengarkan sabda Tuhan dari Injil Suci menurut Matius, bab 19, ayat 3 sampai dengan 12. Pada suatu hari datanglah orang-orang Farisi kepada Yesus untuk mencobai Dia. Mereka bertanya, "Apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja?" Yesus menjawab, "Tidakkah kalian baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka pria dan wanita? Dan Ia bersabda, sebab itu pria akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka itu bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia." Kata mereka kepada Yesus, "Jika demikian, mengapa Musa memerintahkan untuk memberi surat cerai jika orang menceraikan istrinya?" Kata Yesus kepada mereka, "Karena ketegaran hatimu, Musa mengizinkan kalian menceraikan istrimu, tetapi sejak semula tidaklah demikian. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, lalu kawin dengan wanita lain, ia berbuat zina." Maka murid-murid berkata kepada Yesus, "Jika demikian halnya, hubungan antara suami istri, lebih baik jangan kawin." Akan tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak semua orang dapat mengerti perkataan ini, hanya mereka yang dikaruniai saja. Ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya. Dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain. Dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri demi kerajaan surga. Siapa yang dapat mengerti, hendaklah ia mengerti." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang terkasih dalam Kristus, sebagai jalan untuk mencobai Tuhan Yesus, orang-orang Farisi bertanya kepadanya mengenai perkawinan dan perceraian. Mereka tahu bahwa ada perdebatan di antara orang Yahudi pada masa itu mengenai alasan-alasan perceraian. Seperti misalnya, ada kelompok masyarakat Yahudi yang berpedoman pada kitab Ulangan bab 24 ayat 1, di mana pasangan suami istri dapat bercerai jika diketahui bahwa perempuan yang dinikahinya berbuat tidak senonoh. Interpretasi dari ayat ini ada yang secara sempit, yakni pihak perempuan berbuat zina. Ada pula secara bebas, di mana pihak perempuan dapat diceraikan hanya karena ia tidak dapat memasak dengan enak ataupun sekadar parasnya tidak cantik. Tuhan Yesus menjawab pertanyaan orang Farisi ini dengan mengutip kitab Kejadian bab 1 ayat 24 dan 27. Implikasinya adalah bahwa dalam rencana Allah yang asli, penciptaan perkawinan bersifat tidak terceraikan dan tidak ada satu instansi manusia pun yang dapat mengakhiri persatuan perkawinan yang sakral. Dalam budaya Perjanjian Lama, perceraian hanya diizinkan sebagai suatu kelonggaran karena kelemahan manusia itu sendiri. Ini bukanlah inisiatif Allah dan tidak pernah menjadi maksud Allah yang sesungguhnya. Tuhan Yesus sebagai penafsir hukum Allah yang penuh wibawa sangat menegaskan larangan perceraian dan menikah lagi secara absolut.
perihal Tuhan Yesus mengecualikan karena zina, itu pun berkaitan dengan perkawinan yang melanggar kudusnya perkawinan pada kitab Imamat bab 18. Tidak diragukan bahwa Tuhan Yesus memandang perkawinan sebagai tak terceraikan, walaupun dalam kenyataan konkret dewasa ini persoalan pernikahan sangat bersifat kasuistik. Di sisi lain, ajaran Tuhan Yesus yang radikal ini juga menjurus pada pemikiran yang dipertanyakan oleh para murid. Apakah baik dinasihatkan kepada seseorang untuk tidak menikah sama sekali jika hakikat pernikahan seperti yang Tuhan Yesus ajarkan? Tuhan Yesus dengan jelas mengatakan bahwa selibat adalah suatu anugerah dari Allah dan tidak dimaksudkan untuk semua orang. Selibat dalam tradisi Gereja Katolik merupakan jawaban dan tanggapan atas panggilan Allah yang tampak dalam pengalaman rohani manusia mengenai kerajaan Allah. Hidup selibat bukanlah suatu tuntutan dan paksaan, melainkan suatu bentuk tanggapan atas panggilan kasih Tuhan bagi manusia. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang terkasih, kesetiaan Tuhan kepada bangsa Yahudi di dalam Alkitab adalah contoh nyata bagi hidup perkawinan. Hal ini bisa terjadi karena biarpun Tuhan sering diduakan, dikhianati, Tuhan tetap ingin bersama bangsa Yahudi dan menepati janji setianya. Kesetiaan Allah bagi manusia nyata dalam diri Tuhan Yesus, Putra Allah yang tunggal yang berkenan hadir ke dunia dan menjadi manusia. Tuhan Yesus juga mengajarkan bahwa tidak ada kata cerai bagi perkawinan. Lantas, sejauh mana kita setia dalam menjalani kehidupan, baik kepada pasangan hidup kita, keluarga kita, gereja, pekerjaan, tanggung jawab sosial, dan pilihan hidup kita sendiri? Semoga Roh Kudus senantiasa mencurahkan rahmat kesetiaan kepada kita dalam menjalani peziarahan hidup kita. Berkat Tuhan senantiasa menyertai kita dan keluarga kita. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang terkasih dalam Kristus, marilah kita bersatu dalam doa. Ya Yesus, orang-orang Farisi sering datang kepadamu bukan untuk mendengarkan ajaran-Mu. Hati mereka penuh keculasan dan dengki. Jauhkanlah kami dari rasa iri dan dengki ya Tuhan, agar kami dapat menebarkan rasa damai dan sukacita. Kami ingin menjadi murid-Mu yang sejati, pembawa rasa aman dan kegembiraan dimanapun. Amin.